Halo adik-adik. Nah Kak Esther, aku mau nanya nih, kita minggu kemarin sepertinya udah merayakan sesuatu ya Kak? Kita merayakan apa ya Kak? Iya, jadi minggu kemarin ada yang inget gak? Kita merayakan ulang tahun PKPA yang ke-61 tahun Kak Yandri. Wow, nah adik-adik pada ikutan impanya kan? Pasti seru banget kan? Kamu dong pastinya Iya, Kak. puji Tuhan. Nah sekarang kita mau melaksanakan impa lagi nih, ya Kak Esther? Iya betul, tapi sebelum kita melaksanakan impa lagi, kita mau bikin dulu ya Kak Yandri lagu pertama kita, yaitu Matahari Bersinar Terang. Ayo selamat pagi berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harun semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, sekarang kita ke lagu kedua kita, yaitu apa Kak? Dalam nama Yesus. Mainkan. Sambil berdiri ya, kita sambil bergerak juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Nah, lagu yang ketiga kita mau nyanyi Aku Istimewa. Tetap masih berdiri ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat berkedip, mulutku berkata amin, amin. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Oke, nah sekarang kita mau masuk di impa kita. Jadi adik-adik harus siapkan apa aja Kak? Siapin Alkitab dan hidung cerianya ya. Dan harus berpakaian yang rapi juga. Nah sekarang untuk lagu pertama kita mau nyanyi dulu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar
kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, lagu pembuka kita sekarang dari Kidung Ceria 13 yang judulnya apakah? Kami puji dengan riang. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, badai bunga terima siang, hati kami tujukan kabut dosa dan derita, kebimbangan malanya, sumber suka yang abadi, berisi darmu menyerang. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, tapi sebelum berdoa kita mau nyanyi lagu Jari Jempol dulu ya. Angkat jempolnya ke atas. Siapa jempolnya adik-adik? Udah, kita nyanyi ya. Jari jempol, Jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pagi yang indah untuk kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai IPA kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai IPA kami dari awal hingga akhir, dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman hari ini. Doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagi lagu dari Kidung Ceria berapakah? 14, Yang yaitu Sang judulnya Matahari. Sang Matahari. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang alam pun hidup kembali, bunga mekar, alam sedang memuji-Mu Allah yang besar. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita kembali berjumpa di dalam IMPA di online di hari Minggu ini. Adik-adik sehat selalu ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di pagi hari ini. Di hari Minggu, kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu yang saat nanti akan disampaikan oleh Kak Selina. Biarlah firman-Mu boleh menjadi ungkapan syukur buat kami, para pelayan dan adik-adik kami yang kecil di rumah sana, dan boleh menyertai adik-adik bersama keluarga agar tetap sehat dan bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik di rumah duduk yang manis dengan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur di Perjanjian Lama adik-adik. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-127 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5 yang berbunyi, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Dari firman Tuhan tadi, tema kita di minggu ini adalah Aku milik pusaka Tuhan. Nah adik-adik, aku milik pusaka Tuhan itu apa ya? Aku milik pusaka Tuhan. Oh adik-adik, jadi kata aku milik pusaka Tuhan artinya adalah milik Tuhan yang sangat penting atau sangat berharga untuk Tuhan. Jadi kalau dibilang aku milik pusaka Tuhan, berarti adik-adik di rumah dan seluruh anak-anak adalah milik Tuhan yang sangat berharga, yang sangat penting di mata Tuhan. Nah, karena adik-adik di rumah dan seluruh anak yang ada adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga buat Tuhan, maka dari itu Tuhan sangat amat menyayangi anak-anak kepunyaannya. Nah, karena Tuhan sangat sayang pada kita, pada adik-adik di rumah, adik-adik di rumah harus hidup dengan benar. Dengan benar itu, adik-adik harus melakukan hal-hal baik. Misalnya, mengasihi sesama, rajin ikut IMPA, rajin berdoa, baca Alkitab, mau dengar nasihat orang tua, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik tidak boleh yang namanya berbuat nakal atau berbuat jahat. Kalau berbuat nakal atau jahat itu seperti apa ya adik-adik? Misalnya ya, itu membeda-bedakan teman di sekolah. Siapa yang di rumah masih suka membeda-bedakan teman di sekolah? Misalnya, aku mau berteman dengan ini aja, yang ini anaknya pintar, yang ini anaknya ganteng atau cantik. Aku gak mau berteman sama yang itu, kalau yang itu anaknya bandel, anaknya jelek, anaknya tidak pintar. Ayo, siapa yang masih suka berbuat seperti itu? Itu tidak boleh adik-adik. Tentu sangat tidak boleh. Adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja. Karena adik-adik, di mata Tuhan Yesus itu semuanya sama. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Tetapi, di mata Tuhan, anak-anak ciptaannya semuanya pintar, semuanya baik, semuanya anak-anak yang cantik dan ganteng. Jadi nggak ada tuh yang namanya anak-anak yang buruk, nggak ada anak-anak yang tidak pintar, jelek. Itu tidak ada, karena semuanya di mata Tuhan adalah anak-anak yang baik dan berharga buat Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi juga Kak Selin mau nanya nih, pasti adik-adik di rumah semuanya punya yang namanya cita-cita kan? Harus punya yang namanya cita-cita adik-adik. Ada yang mau jadi polisi, tentara, atau ada yang mau jadi guru atau dokter. Wah, banyak lagi cita-cita yang lainnya adik-adik. Nah adik-adik di rumah kalau sudah punya cita-cita, adik-adik tidak boleh takut untuk menggapai cita-cita adik-adik. Karena adik-adik adalah anak yang berharga untuk Tuhan. Karena itu adik-adik jika terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik,
adik-adik pasti bisa menggapai cita-cita adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan juga kalau adik-adik tidak boleh takut untuk mempunyai suatu cita-cita. Jadi kalau adik-adik mau jadi polisi, adik-adik harus berusaha dengan baik. Adik-adik harus rajin berdoa, harus mengucap syukur selalu sama Tuhan. Adik-adik harus selalu meminta dan mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Jadi adik-adik bisa menggapai cita-cita adik-adik nanti. Adik-adik tidak boleh takut untuk berusaha menggapai cita-cita adik-adik. Jadi kalau dari kecil adik-adik udah punya namanya cita-cita, adik-adik harus menggapainya saat adik-adik besar nanti dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus rajin berdoa, dengan terus berbuat hal-hal baik. Karena adik-adik berharga di mata Tuhan, dan Tuhan pasti akan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik. Tuhan akan selalu membantu adik-adik mewujudkan cita-cita adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik, karena adik-adik adalah milik pusakanya, kepunyaan Tuhan yang sangat berharga dan penting untuk Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pasti akan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik dan membantu adik-adik untuk mewujudkan cita-cita yang adik-adik punya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, jangan takut untuk memiliki yang namanya cita-cita, karena Tuhan akan selalu bersama dengan adik-adik untuk mewujudkan cita-cita adik-adik nanti di masa adik-adik besar nanti. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas ya. Alat dan bahannya yaitu map bekas atau karton buffalo, dan ada kertas warna, gunting, dan lem. Langkah pertama, kita ambil satu map. Kemudian kita bagi dua adik-adik, seperti pada gambar ini. Setelah kita bagi dua, kita lipat lagi adik-adik kertasnya. Seperti pada gambar ini. Selanjutnya, kita siapkan kertas warna yang sudah kita gunting membentuk seperti ini adik-adik. Kemudian, kita gunting membentuk seperti gelombang. Untuk mengguntingnya, adik-adik minta tolong mamah dan papa atau kakak yang ada di rumah ya. Setelah kita gunting dan sudah membentuk seperti ini, sekarang kita beri lem adik-adik pada ujung kertasnya. Sedikit saja ya. Kemudian kita tempelkan pada bagian atas karton yang sudah kita lipat dua tadi adik-adik. Seperti ini. Kemudian kertas yang satunya lagi kita beri lem juga ya adik-adik. Dan tempelkan pada bagian bawah karton yang sudah kita lipat dua tadi. Seperti ini. Bila sudah tertempel dua-duanya, sisi kertas yang satunya lagi kita lipat membentuk seperti kipas adik-adik, seperti pada gambar ini. Kemudian kita beri lem atau double tip pada tengah kipas yang sudah kita buat tadi adik-adik, seperti pada gambar ini. Bila adik-adik sulit melakukannya, adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa atau kakak yang ada di rumah ya. Jadi deh. Langkah selanjutnya kita ambil kertas warna. Kemudian kita gunting membentuk seperti hati adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong mamah dan papa atau kakak yang ada di rumah ya untuk membuatnya. Seperti ini adik-adik. Selanjutnya, kertas hati yang sudah kita buat tadi bisa kita tempelkan pada bagian tengah kipas yang sudah kita buat adik-adik.
Dan kita boleh menambahkan hiasan di sekitarnya. Hiasannya boleh sekreatif adik-adik ya. Setelah itu, kita tulis "aku berharga" pada bagian kosong kartu yang kita buat adik-adik. Seperti ini ya. Jadi deh. Nah, bila sudah selesai, adik-adik kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Terima kasih, selamat mencoba, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga aktivitas. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu respon firman Tuhan. Yaitu dari mana Kak Esther? Dari Kidung Ceria 19 yang judulnya Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, tadi Kak Selina sudah memberitakan firman Tuhan. Ya, Kak Sarah yakin adik-adik mendengarkannya dengan baik. Ya, Kak kasih jempol karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang karena sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita mau berdoa ya adik-adik untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Selina. Terima kasih, ajarkan kami yang kecil ini boleh melakukan firman-Mu baik di dalam kehidupan kami yang saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa ya Tuhan. Untuk saat ini kami bawa pokok doa kami ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami di mana masih mengalami ya Tuhan pandemik atau adanya virus corona ya Tuhan, yang masih begitu banyak orang yang terkena pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan patuh agar kami dapat menjalankan kesehatan dengan baik, menjaga tubuh kami, pikiran kami, agar kami terus sehat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Jaga dan sertai juga orang-orang yang terkena virus corona, biarlah mereka boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil, dan semua staf yang ada di dalamnya. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat dan bijak daripada-Mu, agar bisa memimpin negara ini dengan baik di tengah-tengah pandemik, di mana perekonomian negara ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga ya Tuhan mama papa kami, oma opa dan keluarga kami ya Tuhan, baik yang dekat dengan kami ataupun yang jauh yang tidak bisa berkumpul dengan kami ya Tuhan karena masa pandemik ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh bertatap muka secara online, tapi hati kami boleh terus berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Berkati kakak layan, agar kakak layan juga bersemangat selalu memberitakan firman Tuhan, memuji-Mu melalui IMPA online ini. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik di rumah. Biarlah adik-adik boleh mengucap syukur terus bersama orang tua, membaca firman Tuhan di rumah, memuji Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah itu boleh menjadi ungkapan syukur-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan juga gereja kami di dalam tangan-Mu, Gereja Petra ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, Bapak-bapak penatua, majelis ya Tuhan, bahkan orang-orang yang bekerja di kantor ya Bapak. Engkau yang boleh menyertai mereka sehingga mereka bersuka cita bekerja di ladang-Mu atau di rumah-Mu di Gereja Petra ya Bapak. Bapak berkati juga semua pelayanan baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dalam perencanaannya Tuhan.
Biarlah Engkau saja yang boleh memberkati semua yang sudah direncanakan ataupun yang sudah berjalan, khususnya di Pelkat BPKPA ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, pasti adik-adik selalu sehat kan? Oke, hari ini kakak mau mewartakan warta Pelkat PA. Nah, yang pertama, kakak mengingatkan nih adik-adik untuk selalu melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online setiap minggunya. Dan juga yang pastinya IMPA itu ada aktivitas. Nah, adik-adik harus laksanakan aktivitasnya ya. Kemudian berikan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing. Nah, kemudian kakak juga mengingatkan bagi adik-adik yang minta nilai, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan hasil ujian adik-adik yang sudah dibuat lewat video. Nah, dikirimkan ke kakak layannya masing-masing ya, supaya kita udah bisa nilai nih, supaya adik-adik juga bisa dapat nilainya secepatnya. Nah, terakhir kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, kemudian juga rajin berolahraga. Oke, sekian warta Pelkat PA dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi dulu nih lagu penutup kita. Dari mana Kak Esther? Dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, tadi kita sudah doa firman, doa syafaat untuk bangsa dan gereja kita beserta adik-adik dan orang tua. Sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah di IMPA online ini, tapi kita tidak berpisah di dalam kasih-Nya Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang hari. Sekarang kita mau berpisah. Sebelum kita berpisah, kita mau lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu, berdoa bersama untuk orang lain, untuk bangsa kami, untuk gereja kami, bahkan untuk kegiatan Pelkat kami ya Tuhan. Biarlah sukacita penuh yang selalu menyertai kehidupan adik-adik kecil kami di rumah beserta keluarga, mama, papa, adik, kakak, dan oma, opa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pandemik ini tidak menjadikan kami tidak berpengharapan kepadamu, tetapi mengajarkan kami lebih bersyukur akan hidup yang sehat yang boleh kami jalanin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.